warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kesehatan jasmani dan rohani dan memberikan kita kenikmatan kesempatan karena kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Banyak para alim, para ulama mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, sehingga pahalanya pun beda dengan pahala ketika kita ibadah di bulan-bulan selainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini terjadinya keberkahan yang sangat luar biasa karena diturunkan beberapa kitab-kitab Allah seperti Injil, Zabur, Taurat, bahkan kitab Al-Qur'anul Karim pun sendiri diturunkan di bulan Ramadan. Maka dengan itu, dengan keberkahannya bulan Ramadan, pahala-pahala yang diberikan kepada kita, terutama beribadah di dalam bulan Ramadan ini, fadilahnya sangat luar biasa. Walaupun tidak seperti biasa kita bisa berjamaah di masjid dan di mushola, tetapi pahalanya tetap sama, fadilahnya tetap sama, seperti kita juga melakukan sholat taraweh di setiap malamnya bulan Ramadan. Walaupun kita lakukan dengan keluarga, kita jamaah di rumah dengan anak, istri, orang tua, tapi fadilahnya sangat luar biasa karena kita tahu Nabi pernah mengatakan dan bersabda kepada kita semuanya yang ditulis dalam kitab Durratun Nasihin. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala wa su'ila Nabi alaihi salatu wassalam an fadail tarawih fi syahri Ramadan faqala yukhrijul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin fa yaumi waladatuhu. Nabi bersabda bahwasannya, hadis ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi pernah mengatakan, pernah bersabda, beberapa fadilahnya taraweh, terutama taraweh di bulan Ramadan pada malam pertama, yaitu dikeluarkannya semua dosa-dosanya orang mukmin, seperti kita tidak punya dosa pada waktu kita lahir di dunia ini. Sholat 20 rakaat yang kita lakukan dengan berjamaah ataupun dengan sendiri tapi dengan khusyuk dan kebaikan merupakan fadilah yang sangat luar biasa kita lakukan sholat tarawih, yaitu kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita baru lahir di dunia. Maka dengan itu lakukanlah sholat tarawih. Ini baru malam pertama, belum malam kedua dan malam ketiga dan seterusnya, dan fadilahnya sangat luar biasa. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wa fil lailati saniyati yufaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Dan di malam keduanya Allah memberi maaf kepada dosa yang melakukannya dan dosa-dosa kedua orang tuanya ketika keduanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailati salisati yunada malakun min tahtal arsy ista'nifa al-amala wa farawwahu ma taqaddama min dhanbi. Dan di malam ketiga fadilah kita melakukan sholat tarawih, yaitu kita dipanggil malaikat undang-undang di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala, yang supaya kita semua amal kita adalah untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak, dosa besar ataupun dosa kecil, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sholat tarawih di malam ketiga. Wa fil lailatir rabi'ati lahu min ajri mislu qiraatil Taurati wal Injil waz Zabura wal Furqan. Di malam yang keempat, ketika kita sholat tarawih, kita diberi pahala seperti kita membaca kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur dan Taurat. Semuanya khatam mulai dari awal sampai terakhir. Inilah
Karena apa? Walaupun ibadah sunnah tapi sangat berat ketika kita lakukan, bukan cuma 1-2 rakaat, tapi sampai 20 rakaat ditambah 3 witir. Ini mengandung fadilah yang sangat luar biasa. Maka dari itu, jangan lupakan masih ada beberapa waktu untuk kita bisa melakukan sholat tarawih. Dan mumpung masih diberi waktu kesempatan kita, yaitu bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan di tahun ini, di Ramadan tahun ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Walaupun tetap kita lakukan di dalam rumah, tapi ibadah apapun pahalanya tetap sama. Walaupun dilakukan di masjid, di musola, di majelis taklim, ataupun dimanapun juga, kita tetap sama pahalanya. Lakukanlah sholat tarawih di rumah, ataupun di masjid, ataupun di musola kalau memang itu keadaannya aman. Tapi ketika ada madorot, dikhawatirkan penyebaran COVID Corona atau virus 19, lebih baik kita lakukan di rumah. Dan insya Allah dengan program ibadah di rumah, melakukan dan melaksanakan himbauan pemerintah dan menteri-menterinya, melaksanakan himbauan dari Departemen Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan, insya Allah kita aman dan pahalanya tetap sama, yaitu mendapat pahala berkah apapun juga ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Sekian dulu, terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu dalam gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.